Slide PowerPoint-nya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Ketua komtingnya siapa? Komisaris tingkat kelasnya siapa? Eka. Claudia, bukan? Bukan, Pak. Eka. Nah, terus siapa? Komtingnya siapa? Nanti biar nanti saya Natasha. komunikasi dengan komtingnya. Atau buat grup ini, grup mata kuliah elektronika terapan ya. Oke, bahwa filter secara definisi adalah rangkaian yang digunakan untuk meloloskan sinyal pada rentang frekuensi tertentu, ya, dan menahan atau meredam sinyal pada frekuensi yang lain. Jadi kalau umpamanya kalian di rumah punya saringan ya, mama atau ibu di rumah mau buat teh atau buat kopi gitu, biar ampasnya tidak ikut di dalam gelas, bisa digunakan saringan. Nah, filter itu sama seperti itu. Atau barangkali Anda punya di rumah keran air yang ada filternya. Nah, prosesnya sama. Jadi kayak di akuarium itu juga sama. Fungsinya adalah semi permeable. Jadi hanya meloloskan partikel-partikel tertentu atau hal-hal tertentu saja. Nah, di sini di elektronika terapan terkait adalah sinyal listrik di frekuensi tertentu saja yang bisa diloloskan. Nah, ada beberapa pembagian terkait dengan filter. Ya, kalau dilihat dari komponen besarnya itu ada 3, yaitu filter berdasarkan jenis sinyal inputnya, kemudian filter berdasarkan pada respon frekuensinya, dan sinyal berdasarkan pada komponen yang digunakannya. Nah, kalau kita lihat dari jenis sinyal inputnya ada 2, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Ya. Jadi analog itu rangkaian sinyalnya itu sinyal secara kontinu. Kalau digital itu sinyalnya berupa sinyal diskrit. Ya. Kemudian untuk respon frekuensinya itu ada low pass filter, ada high pass filter, ada band pass filter, ada band rejection filter atau band stop filter, ya, BSF, band stop filter. Kemudian kalau dilihat dari komponen yang dipakai pada saat digunakan, yaitu ada filter aktif dan ada filter pasif. Ini Afrian Imam itu laki atau perempuan ya? Laki-laki, Pak. Gambar profilnya perempuan. Ya, Pak. Saya kira perempuan, namanya laki-laki. Pacarnya, Pak. Atau ini, apa namanya, istilahnya apa ya yang kemarin di Makassar itu? Netral. Lady boy, Pak. Netral. Jadi bukan Wandu, Pak, wandu. Bukan digit. Nah, kalau digit kan 01 ya. Perempuan atau laki-laki. Biner. Lady boy.
Jadi kalau bisa sesuai dengan namanya, laki-laki ya pakai gambar laki-laki, perempuan pakai gambar perempuan. Berlatih untuk sesuai dengan apa namanya keadaan yang ada. Nah, filter aktif ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang disematkan di dalam filternya. Ya, jadi pada saat penggunaan itu tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari filter aktif yaitu ukuran yang lebih kecil dan murah karena sudah dalam bentuk diskrit atau terintegrasi, ya, jadi dalam bentuk IC atau chip. Ya. Kemudian karena sudah dalam bentuk chip maka kemasan atau proses di dalamnya jadi lebih simple, ya, jadi lebih kompak, lebih kecil. Ya. Kemudian dapat digunakan untuk menguatkan sinyal pada amplitudo yang kecil. Jadi ada beberapa orde-orde yang bisa digunakan untuk penguatan sinyal. Jadi tidak hanya satu kali penguatan, tapi ada beberapa kali penguatan. Di mana penguatan tadi bisa berdasarkan orde-orde yang digunakan. Ya, jadi sampai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada efek pembebanan dikarenakan karakteristik R inputnya itu sama dengan tidak terhingga dan R outputnya itu sama dengan 0. Ya. Kemudian dapat juga untuk menguatkan sinyal. Jadi kalau mamanya kemarin kita praktek itu di hari pertama kemarin kita praktekkan kaki 2 dan kaki 6 kita hubung singkatkan, maka tidak ada penguatan atau penguatannya satu kali. Tetapi kalau kita gunakan nilai resistansi atau kita pasang R di situ, maka akan ada penguatan amplitude, ya, tergantung dari nilai R referensi dan R inputnya. Kemudian lebih fleksibel dalam perancangannya, ya, dan ada proses penguatan dan frekuensi cut off-nya atau FC-nya, di mana frekuensi cut off-nya disesuaikan atau diambil dari perbandingan atau bukan perbandingan, dari perhitungan antara nilai R resistansi dan nilai C kapasitansi. Ya. Kemudian kelemahannya membutuhkan satu daya eksternal. Jadi ada beberapa tegangan yang bisa dipakai atau bisa dijadikan referensi, yaitu untuk VCC dan V input, V in. Ya. Kemudian memiliki frekuensi kerja yang tidak terlalu tinggi, ya. Jadi akan lebih mudah dianalisis atau lebih mudah dilihat karena frekuensinya tidak terlalu tinggi. Jadi perhitungannya atau pengukurannya bisa kita lihat. Karena osiloskop kita itu hanya sampai 20 atau 40 MHz, ya, kalau tidak salah. MHz atau kilohertz, saya lupa. Batasan osiloskop kita sampai segitu. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan respon terhadap frekuensinya atau FC-nya, itu ada low pass filter, ya, di mana
frekuensi cut off-nya. Jadi sebelum frekuensi cut off itu ada apa namanya frekuensi yang sebelum frekuensi cut off, maka sinyalnya itu diloloskan. Tetapi kalau sesudah melewati batas frekuensi cut off-nya, maka dia di stop. Ya. Jadi kalau frekuensinya melebihi dari sinyal inputnya itu melebihi dari frekuensi cut off-nya, maka secara otomatis akan diredam atau dihilangkan. Kemudian kalau high pass filter, jadi kalau mamanya kita lihat dari sini FC-nya ini, maka sebelum FC-nya, jadi ini di sini, maka semua sinyal yang ada di bawah frekuensi cut off-nya itu akan di stop atau dihilangkan, ya, tidak boleh lewat. Tetapi kalau frekuensinya itu sudah di atas frekuensi cut off-nya, ini maka boleh lolos lewat sana. Ya. Nah, kemarin kita lupa pada saat praktikum di hari kedua kemarin ya. Hari kedua atau hari pertama ya? Hari pertama. Ya, praktikum pertama kemarin kita lupa. Harusnya frekuensi sinyal atau tegangan V inputnya frekuensi yang ada di apa namanya generator function itu kita bedakan menjadi dua. Sinyal input yang frekuensinya di bawah frekuensi cut off itu hasilnya seperti apa. Kemudian sinyal input yang setelah melewati batas frekuensi cut off-nya. Nah, kemarin kalau kita lihat kan frekuensinya kan kalau R-nya 10 kilo atau 1 kilo ya, 1 kilo ya, 1 kilo. Kemudian kapasitornya itu 1 mikro, berarti kan per akar 2 pi RC. Akan ketahuan berapa frekuensinya di situ. Nah, kalau bukan tegangan, sinyal inputnya itu di generator fungsinya itu melebihi dari frekuensi cut off-nya, otomatis kan ini akan di stop, ya, akan di stop. Makanya low pass filter. Tapi kalau frekuensinya lebih rendah, itu akan dilewatkan. Nah, kita lupa terkait itu. Ya. Besok kita ulang lagi, ya, yang pertemuan pertama itu. Mudah-mudahan bisa. Kemudian ada band pass filter atau BPF. Nah, kalau band pass filter ini berarti ada 2 cut off. Ada 2 frekuensi cut off, yaitu frekuensi cut off yang di low atau FC1 dan ada frekuensi cut off 2 yaitu FC2 atau untuk frekuensi high-nya. Jadi ini adalah frekuensi cut off pertama, ini adalah frekuensi cut off kedua. Nah, kalau umpamanya ada sinyal input yang di ring antara frekuensi ini, ya, di frekuensi ini, maka akan diloloskan. Tetapi kalau di luar, berarti ini lebih kecil atau lebih besar, maka akan di stop, tidak boleh lewat. Nah, ini tidak boleh lewat. Nah, besok kalau semuanya kita mau praktikum, tolong diingatkan bahwa ada frekuensi-frekuensi tertentu yang boleh lewat dan frekuensi tertentu tidak boleh lewat.
dan kita kadang lupa untuk pengaturan di frekuensi cut off-nya itu, ya. Sehingga kadang kita bingung, ternyata kok sinyalnya tidak muncul, kenapa? Ya, tidak muncul karena di stop, karena barangkali itu di bawah frekuensi cut off atau di atas frekuensi cut off. Ya. Jadi bisa jadi frekuensi yang sinyal input yang kita gunakan, tegangan input yang kita gunakan tidak sesuai dengan frekuensi cut off-nya. Kemudian untuk band stop filter atau band rejection filter BSR itu sinyal yang masuk di dalam ring frekuensi low, ya sini frekuensi cut off pertama, dan yang masuk ke dalam frekuensi kedua itu justru yang akan di stop. Jadi ini tidak boleh lewat justru. Jadi kebalikannya dari band pass filter. Jadi band stop filter kebalikan dari band pass filter. Jadi frekuensi yang kurang dari frekuensi cut off pertama ini boleh lewat, silakan lolos ya. Kemudian yang lebih dari frekuensi high-nya ini frekuensi cut off keduanya dia juga boleh lewat, silahkan. Ya. Ini boleh juga lewat. Ya. Jadi kebalikan dari BPF, band pass filter. Nah, kemudian terkait dengan gain, yang kalau kemarin ada yang nanya, Pak ini gain desibel itu dipakai untuk apa? Ya, jadi gain adalah penguatan atau dikatakan sebagai perbandingan antara output dan input, ya. Dan kalau gain itu inputnya lebih besar daripada inputnya. Jadi output lebih besar daripada input, itu namanya gain. Gain, bukan gain. Halilintar, bukan gain. Kemudian kalau outputnya lebih kecil bagaimana? Outputnya lebih kecil daripada inputnya. Nah, output lebih kecil dari input disebut dengan atenuasi atau redaman. Ya, dikatakan sebagai perbandingan output dan input di mana outputnya lebih kecil daripada inputnya. Nah, kemudian satuannya apa? Satuannya desibel. Yaitu satuan ukuran yang dipakai untuk menyatakan gain dan atenuasi. Jadi satuannya dB, desibel. Bukan demam berdarah, ya, tapi desibel. Nah, ada beberapa parameter yang digunakan di penguatan di sini atau di amplifier di sini. Ya, kalau umpamanya perbandingan atau gainnya itu 1, jadi tidak ada penguatan sama sekali, jadi tegangan input dengan tegangan outputnya sama, ya, jadi output sama dengan input, itu maka nilainya 1, di mana V0 sama dengan Vin. Ya. Maka desibelnya atau gainnya atau atenuasinya sama dengan 0. Tidak ada perubahan antara sinyal input dan sinyal output. Ya. Kemudian kalau ada penguatan atau ada gain, ya, contohnya adalah kalau umpamanya rasio V0 per Vin-nya itu sama dengan 2, jadi 2 kali penguatan, maka nilai gainnya atau atenuasinya adalah 6. Ya, atenuasinya 6 desibel.
Kemudian kalau rasio tegangan input, tegangan output dibanding tegangan input 10, maka nilai desibelnya atau nilai G-nya adalah 20, ya, 20 desibel. Berarti penguatan V out dan V-nya adalah 10. Kemudian kalau penguatan nilai V0 dan VI-nya itu adalah 100, maka G-nya adalah 40 desibel dan seterusnya. Nah, kemudian nilai antara gain dan atenuasi atau redaman itu berbanding terbalik atau nilai polaritasnya terbalik. Jadi kalau umpamanya gain itu positif, maka atenuasi itu negatif. Ya, jadi polaritasnya terbalik. Ya. Nilainya sama, cuma polaritasnya yang berbeda. Yang pertama adalah terkait dengan low pass filter. Ya, jadi low pass filter adalah filter yang meloloskan sinyal yang memiliki nilai frekuensi di bawah frekuensi cut off-nya. Ya, jadi frekuensi yang dipakai untuk memiliki nilai frekuensi di bawah frekuensi cut off-nya. Jadi kalau kita lihat, maka frekuensinya ini, ya, kalau banyak kemarin kita R-nya itu di R-nya itu 1 kilo atau 1000, di sini ada 1000 ohm. Kemudian C-nya itu di 1 mikro, 1 mikrofarad. Ya. Itu kalau dilihat dari perhitungannya, frekuensi cut off-nya berapa kisar? FC-nya berapa? Nah, Afrian Imam, berapa nih frekuensi cut off-nya? Kamu kan mukanya tanda tanya ya. Nah, ini saya tanda tanya juga nih. FC-nya berapa? Imam. Kalau dilihat dari rumus yang ada, berapa? Rumusnya apa toh? FC sama dengan, ayo ini jangan-jangan pada tidur semua nih. Jam berapa nih? Jam 10. 1 per berapa, Tri Kusrianto? Berapa? 1 per orangnya nggak? 2 pi 2 pi RC atau 2 pi akar RC atau 1/4 akar 2 pi RC. Gini. Nah, ini kali C, ya, atau yang mana? Atau yang ini nih, 1 per 2 pi R C. Yang benar yang mana? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Bener nih. Nah, seper 2 pi R C. Oke.
Nah, ini ya 1/2 pi RC. Berarti ini salah. Yang ini. Nah, kalau kita lihat dari nilainya ini berarti 1/2 kali 4 berapa? 3,14 ya? Iya, Pak. Benar ya, 3,14 ya? Iya, Pak. 3,14 ada komanya. 3,14 kali 1000. Loh, mana? Kali 1000. Nah, ini kali 1 mikro. 1 mikro itu 1 kali 10 pangkat min berapa? 6. Min 6. Min 6. Nah, berarti ini bisa hilang ya. Ini hilang. Ini hilang. Ya kan? Iya, Pak. Berarti 1 per 6 koma 28 kali 1 kali 10 pangkat min 3. Benar? Ya, Pak. Benar enggak? Nah, berarti berapa nih? 1 dibagi dengan 0,0006 atau ini nolnya 3 atau nolnya 2 nih yang di sini. 2, Pak. Ya. 2. Berarti ini hilang ya. Nah, berarti 0,00628. Berapa hertz ketemunya? 1 dibagi 0,00628. Berapa mega atau berapa kilo? Berapa? Suaranya nggak jelas tadi. Oke. Jadi kalau kita lihat, sebentar, saya pakai kalkulator. Suaranya soalnya 1 dibagi 0,00628 sama dengan 160 Hz ya. Jadi 160 Hz. Ya sebenarnya 159 ya. Kita bulatkan jadi itu 160 Hz. Artinya kalau kemarin kita itu sinyal output sinyal inputnya itu di bawah 160 ya.
260 Hz. Nah, 260 Hz ini itu diloloskan. Jadi kalau di bawahnya ini, nah ini lolos. Nah kemarin kita ambil rata-rata itu 1 kilo malah, ya 1 kilohertz gitu. Pantesan tidak keluar sinyalnya. Karena ternyata ya, kita lupa bahwa LPF itu frekuensi yang diloloskan adalah yang di bawah nilai frekuensi cut-off-nya. Kemudian generator fungsinya kita pakai rata-rata di 1 kilo, yang enggak sinyalnya. Itu nah. Besok kita atau besok ya benar ya, Selasa ya, mulai hari Selasa dan seterusnya sampai Kamis, Jumat ya. Kita coba kita gunakan sinyal sesuai dengan frekuensi atau di luar frekuensi cut-off, di dalam dan di luar frekuensi cut-off. Nah, tetapi ada beberapa frekuensi yang tidak diteruskan dan tidak diloloskan, tidak juga tidak. Ada jeda atau ada frekuensi abu-abu di situ. Ya, di mana ada slope atau istilahnya slope-nya di sini. Ya, di sisi ini nih. Nah, batasan yang ini nih ada frekuensi slope-nya nih. Jadi yang mendekati frekuensi yang ini yang mendekati ini yang jadi frekuensi abu-abu di sini. Karena ada toleransi di dalam komponen yang digunakan. Ya, kalau umpamanya kita resistansinya kemarin menggunakan gelang warna emas, berarti frekuensinya kan nilai komponennya kan ada toleransi 5%. Benar ya, 5% atau 10%? 5%, Pak. 5% ya? Iya. 5%. Kemudian untuk kapasitornya juga sama, ada nilai toleransinya. Ada kemungkinan frekuensinya itu plus minus ya. Kalau toleransi kan gitu ya, bisa berkurang atau bisa bertambah. Jadi plus minus 5% dari frekuensi yang ada. Jadi bisa jadi 5% dari frekuensi ini 160 ini kalau ditambahkan dan dikurangi dengan 5%-nya itu jadi frekuensi abu-abu tadi. Kan bisa kebaca, bisa juga tidak kebaca. Atau bisa diloloskan, tidak bisa juga jadi di stop. Jadi karena faktor dari nilai toleransi pada komponen. Jadi komponen yang kita gunakan itu ada toleransinya antara 5 sampai 10. Ya. Karena R yang kita gunakan seperti itu betulnya, toleransinya. Beda kalau umpamanya ada resistansi yang kecil. Ya. Tapi kalau resistansi kecil juga arusnya yang masuk juga atau arus yang bisa dipakai juga kecil, itu rawan terhadap shock atau kebakaran ya, panas. Sebenarnya bisa lebih lebih tepat ya, bisa 1% ya. Itu sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, bisa ditanyakan, silakan.
Kurang jelas Nanda. Suaranya kurang jelas. Iya, di atenuasi, redaman, attenuation. Ya, atenuasi atau peredaman. Ya, gainnya jadi negatif. 0 seberapa desibel. Tetapi kemarin kita lupa pada saat ada peredaman V-out-nya lebih kecil itu, apakah pengaruh dari frekuensi sinyalnya, V-in-nya itu frekuensinya itu melebihi dari frekuensi cut-off-nya, sehingga dia tidak diloloskan, diredam, dia nggak dilolosin. Jadi penguatannya jadi lebih kecil. Karena kemarin yang pada saat siapa itu ya, kelompok berapa saya lupa, yang pojokan itu, frekuensi sinyal inputnya itu 1 kilo atau 10 kilo ya, 10 kilo kalau nggak salah, 10 kilohertz frekuensi sinyalnya. Padahal resistor dan kapasitor yang digunakan itu 1 kilo dan 1 mikro. Berarti kan harusnya frekuensinya kan di antara 160 Hz itu, 159 Hz. Gitu. Jadi melebihi batas frekuensi cut-off, sehingga dia diredam, di stop, nggak boleh lewat. Makanya sinyalnya jadi lebih kecil. Nah, kita perbaiki lagi, coba besok pada saat praktikum lagi, kita sesuaikan dengan kaidah tadi. Ada lagi, silakan. Kemudian kita lanjut tadi ya. Jadi untuk ini, maka pada frekuensi yang sangat rendah, ya, di mana frekuensinya kurang dari frekuensi itunya, cut off-nya, maka V0 per VI-nya itu mendekati atenuasi. Ya. Jadi mengalami pelemahan, ya, 0,7. Ini. Jadi frekuensinya itu malah kalau kurang dari 0,7. Nah, kalau kebalik ya. Kalau frekuensinya itu lebih kecil ya, berarti di bawah frekuensi cut off-nya tadi, maka akan ada penguatan nih, minimal atau sesuai dengan frekuensinya ini. Ya, jadi sama nih. Ya, tapi kalau frekuensinya sama dengan ini, maka ada peredaman 0,7. Tapi kalau frekuensinya lebih besar, jadi seperti yang kemarin itu lebih besar, itu maka ini lebih kecil lagi penguatannya atau atenuasinya, G-nya, ya, penguatannya jadi lebih kecil lagi. Jadi kemarin ada yang sampai 0,4 ya, kalau nggak salah, 0,4 sini. Harusnya kan 0,7 nih kalau frekuensinya sama, tapi karena frekuensinya lebih besar daripada frekuensi cut off-nya, sehingga nilai outputnya
itu jauh lebih kecil dibanding frekuensi dibanding inputnya. Jadi ada atenuasi atau peredaman di sini ya, diredam dia, turun. Jadi kita coba lagi minggu depan. Ya. Nah, kemarin yang kita pakai yang ini, ya, karena sebenarnya kalau frekuensinya dilihat di sini, ya, itu tidak ada penguatan, tidak ada nilai, ya, tidak ada R referensi, tidak ada RF, dan tidak ada R input. Ya, kalau ada RF dan R input kan ini sama dengan AV. Nah, ini sama dengan AV. Penguatannya kan ini RF per R. Oke, mungkin itu saja untuk pagi hari ini. Ya, nanti kalau kita terlalu banyak, kalian bisa tambah apa namanya, tidak paham. Ya. Jadi kita coba yang ini, yang untuk besok kita praktekkan ya, dengan menyesuaikan tadi yang ini. Nah, yang ini kita sesuaikan nilai frekuensi cut off-nya. Kita coba dua frekuensi, ya. Frekuensi kurang dari frekuensi cut off dan frekuensi yang lebih dari frekuensi cut off-nya. Ya. Sampai di sini, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absen di Seattle. Ya, ada batasan absensi waktu kalau tidak salah, ya, sesuai dengan jadwal. Ya. Jadi jangan lupa untuk absensi. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang menjelang sore. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.